Salam Arena Official. Kita akan membahas masalah keuangan dan bisnis ya. Bisnis yang negatif ya, tapi oleh masyarakat ini cukup sering digandrungi sayangnya ya. Ini tanpa Anda menjadi pejabat, tanpa orang lain yang negatif itu ya, menjadi pejabat, Anda bisa seperti koruptor ya, melakukan korupsi ya. Dan dari zaman dulu itu sudah banyak ya MLM yang Ponzi, money game ya. Di sini mengatasnamakan MLM. Jadi bisnis ini juga eh, menjelekkan MLM itu sendiri karena tanpa ada barang ya. Mungkin kamuflasenya dengan barang, tapi sebenarnya itu adalah money game. Jadi Anda bisa menjadi koruptor di money game kalau Anda mungkin itu memang maunya seperti itu, mau merusak orang lain ya, mau menangnya sendiri ya. Dan Anda sudah tahu sebenarnya ini money game, tapi Anda sudah terlanjur mengambil hak milik orang lain ya. Dulu ada koperasi Langit Biru ya. Dan dulu juga ada tahun lalu ya, belum lama, VTuber ya. Jadi melihat iklan yang sebenarnya iklannya itu terlalu mahal dan ternyata itu adalah Ponzi ya. Dan sekarang ada juga motif MLM baru. Motif MLM baru ini ada di kala kita sudah krisis ekonomi biasanya. Jadi jarak antara kaya dan miskin itu begitu besar. Jadi mau yang kaya atau miskin ini, yang kaya itu bingung ya, karena sudah saking kayanya. Jadi dia masa bodoh dengan duit uangnya itu atau duitnya ya. Uang atau duitnya itu. Kadang mereka tahu bahwa itu money game tapi ya ditaruh saja dan berharap menjadi nomor satu atau leader ya. Leader itu mungkin ada tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3, dan di bawahnya adalah kroco-kroco. Yang kroco itu mungkin dikatakan perunggu satu, ya, perunggu dua, atau di atasnya ada silver satu, dua, dan tiga. Di atasnya lagi ada gold, ada lagi diamond, apalah itu ya. Itu tingkatan-tingkatan yang sangat mungkin. Mungkin ada lagi di atasnya gold, dan itu menjadi nomor satu. Dan mereka berharap yang kaya ini atau yang miskin semakin, dan dia sebenarnya tahu, ada juga yang nggak tahu bahwa itu money game. Tapi dia berusaha ikut, siapa tahu ada keberuntungan dan siapa tahu dia cepat menjadi leader, dan siapa tahu uang yang mereka taruh sebagai modal itu, yang modal itu sebenarnya nggak jelas itu adalah permainan uang atau uang itu digerakkan untuk bisnis mereka di dalamnya, untuk penjualan barang, untuk semacam bisnis gitu yang ada perusahaannya itu membuat sesuatu dan dia hanya sebagai investor, katakanlah seperti itu kalau orang ini tidak tahu apa-apa ya. Orang yang tahu dia akan ikut duluan dan berusaha sebesar-besarnya menimbun uang di situ, berharap menjadi leader yang pertama. Dan orang yang tahu ini adalah bobrok sebenarnya, bahwa dia akan memanfaatkan orang lain di bawahnya agar orang lain di bawahnya ini menyetor uang ya sebanyak-banyaknya, dan yang di atas itu mendapat bonus pasif. Padahal yang disebut money game ini tidak ada bisnis yang jalan di dalamnya, hanya putar-putar uang dari bawah ke atas. Orang yang bawah ini bisa menjadi atas ketika dapat bawahan lain yang baru ya. Orang bawahan baru ini bisa menjadi atas lagi kalau sudah mendapat banyak bawahan lagi, seperti model dasar piramid. Dasar piramid itu bisa semakin menjadi dasar kalau mereka bisa menarik orang lain untuk menaruh modal dan menjadi member. Oke. Yang terutama yang paling atas itu entah dasarnya dia duluan karena sudah tahu itu money game, atau entah dasarnya tahu itu hanya sekedar bisnis saja tanpa tahu isinya apa, dan dia kebetulan menjadi yang di atas. Nah, yang saya permasalahkan ini adalah hanya dua, yang orang sebenarnya tahu bahwa itu money game dan dia berusaha untuk di atas duluan ya. Yang kedua adalah orang yang sebenarnya tidak tahu tapi dia terpuruk gitu. Yang nggak, karena sudah persaingan terlalu berat, tidak ada orang lagi yang diajak ya.
Sehingga money game ini sudah stuck di bawahnya, itu sudah sulit menambah masa gitu ya. Ini berlangsung bisa 3 bulan lamanya, bisa setahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Dulu ada yang namanya MMM, suatu mungkin usaha yang tidak ada bisnisnya, tapi di situ hanya share keuangan, tabung keuangan, lalu dibagi-bagikan. Ya, akhirnya kolaps juga, yang bawah kolaps, nggak dapat apa-apa, yang tengah bisa kolaps. Kenapa yang tengah bisa kolaps? Lah, mana tahu dia mendepositkan uang itu ke atas ya, mendepositkan semuanya, dia sudah dapat pasif ya. Seketika itu bisnis itu atau eh, korupsi ya, taruh uang itu sudah besar ya, perusahaan itu down ya, karena nggak ada masa lagi di bawahnya yang bergabung karena kesulitan seperti itu ya, atau karena ada isu bahwa ini money game, emang benar-benar money game, tapi dari isu ini sehingga dasar itu tidak bertambah, orang-orang yang menjadi pengikut yang paling bawah itu yang menyetor uang untuk atasan-atasan atau leader-leader itu tidak ada, jadi kolaps ya, kolaps karena bawahan ini sudah begitu jenuh. Nah, inilah yang saya maksud. Seseorang tanpa jabatan legal, tanpa jabatan bupati, tanpa jabatan gubernur, ya kan, tanpa jabatan menteri, ya DPR segala macam, bisa mengkorupsi uang orang yang bergabung di bawahnya. Ya, leader pertama mengkorupsi uang leader kedua mengkorupsi uang leader ketiga. Leader ketiga mengkorupsi kroco-kroco yang bawah. Ya. Ternyata leader satu juga mengkorupsi uang yang di bawah juga, yang leader tiga juga, yang leader dua juga. Oke, makanya menjadi leader yang pertama di MLM Monogame ini adalah cara menjadi koruptor tanpa menjadi pejabat. Dan ketika kita krisis ekonomi, kesusahan uang, mencari pekerjaan susah, ya, eh, bisnis susah, keuntungan kecil karena saingan pun sangat banyak, terus peminat untuk dagangan Anda atau jasa Anda itu juga semakin sedikit karena dia nggak punya uang, maka bisnis ini akan banyak muncul. Money game, ponzi, MLM berkedok ini, MLM berkedok setengah barang, ya. Tapi ujung-ujungnya adalah money game juga. MLM yang murni, money game, ya. Terkadang umurnya hanya sebulan, paling cepat terkadang 3 bulan, paling lama bisa lebih dari 5 tahun. Ya, tergantung bagaimana leader-leader ini bisa mendapat bawahan-bawahan yang begitu banyak. Ya, semakin dia sangat piramida, berarti banyak keuntungan yang dikeruk oleh leader yang paling atas. Semakin dasarnya makin banyak lagi, semakin makmur leader yang paling atas. Leader kedua, leader ketiga bahkan ya. Semakin banyak lagi dasar, semakin mengembang, maka itu kemungkinan semakin jenuh, semakin cepat jenuh. Dan tetap leader atas, bahkan leader satu, leader dua, leader tiga, itu mendapat keuntungan karena memanfaatkan orang paling bawah. Sementara yang pasti rugi adalah orang paling bawah yang menyetor modal, tapi bulanan belum menerima apapun. Itulah orang yang paling dirugikan. Ya. Ibarat kata dia baru daftar bulan Mei 2023. Ya. Tapi bulan Juni 2023 itu sudah kolaps ya, dia nggak dapat apa-apa selain menyetor, dia minus ya. Jadi sadar nggak sadar itulah money game. Dan apa yang saya berikan ini, penjelasan ini logika yang paling gampang diterima Anda ya, 100% ya. Jadi Anda pikir-pikir kira-kira usahanya jelas tidak ya. Apakah ini kemungkinan ke depan adalah money game? Nah, money game ini memanfaatkan sistem MLM ya, bagi-bagi hasil dari bawah sampai atas. Ya, oke, seperti itu. Yang pasti bawahan akan kolaps. Yang pasti yang atas juga bisa seperti tadi saya bilang, kalau dia mendepositkan begitu banyak uangnya demi keserakahan ya. Kalau tiba waktunya kolaps, ya orang yang di leader pun akan bisa untung, rugi besar. Karena dia serakah mendepositkan semua uangnya. Oke, itu pernah ada kejadian di Koperasi Langit Biru ya. Dan saya pernah untung 2 bulan 3 bulan saja, tidak 12 bulan ya. Karena perubahan perusahaan itu sudah cukup
kolaps dan tidak bisa mendapat atau menggait korban baru atau member baru ya. Seperti itu. MLM makin banyak terutama di kondisi kesulitan keuangan kita ya. Dan jurang antara miskin dan kaya semakin besar. Yang kaya juga ikut, yang politisi juga ikut, yang polisi juga ikut, guru-guru ikut, ya kan, dokter ikut. Bahkan orang miskin pun terpaksa gadai sesuatu, jual sesuatu, utang sesuatu untuk ikut, ya. Oke, itulah pikiran picik seseorang koruptor yang sudah tahu sebenarnya sistemnya, tapi dia menjadi leader terus dan tidak mau mengundurkan diri. Oke, hati-hati, ini marak dan yang sekarang ini yang terbaru juga ada. Yang pastinya tinggal Anda tahu, sekarang zaman modern banyak info untuk menyadarkan Anda, banyak info untuk tahu seluk-beluk tentang Ponzi ini dan model-modelnya ya. Seperti yang saya katakan ya. Dan yang penting Anda tidak terjebak atau Anda ketika ingin masuk dan memang pikiran Anda kotor, ya sudahlah, saya mau bilang apa? Anda menjadi leader yang pertama lalu menjerumuskan orang lain. Itu sudah watak Anda. Itu suatu membuat orang celaka gitu. Itu suatu hal yang jahat sekali ya. Oke. Salam Arena Official.